Peter Pan Syndrome. Dewasa di KTP, tapi masih bocil di hati. Nah, kadang kita mikir, aku kok udah emak-emak tapi masih ada sisi diri yang kayak remaja abadi ya. Nah, itulah yang sering disebut Peter Pan Syndrome. Pertama kali ini dibahas di buku The Peter Pan Syndrome, Men Who Have Never Grown Up. Ini pengarangnya Dr. Dan Kylie. Dan ada penelitian berikutnya yang nunjukin kalau bukan cuma laki-laki yang bisa punya ciri-ciri Peter Pan Syndrome ini, tapi perempuan juga bisa ngalamin hal yang sama. Nah, Peter Pan Syndrome ini bukan buat dijadiin bahan untuk nunjuk orang lain, justru ini tuh bahan refleksi. Jangan-jangan masih ada bagian dari diri kamu yang perlu tumbuh lebih dewasa. Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri Peter Pan Syndrome ini, satu, nggak mau ambil tanggung jawab. Jadi biasanya kamu nyalahin keadaan dan itu tuh sering banget dengan mudahnya. Misalnya gini, duh rumah aku tuh berantakan banget soalnya anak-anakku masih kecil-kecil. Atau kulkas aku tuh penuh nih karena suami aku nggak bisa milihin barang-barang mana yang udah basi di kulkas. Padahal kuncinya ada di kamu. Berbenah itu skill, bukan mood. Sama kayak belajar masak. Makin sering dipraktekkan ya maksudnya, makin jagolah kamu. Jadi kalau kamu nggak mau ambil tanggung jawab, rumah bakal balik lagi. Kalau sebelumnya kayak kapal pecah ya, kayak kapal pecah lagi. Tapi kalau kamu mulai dari hal kecil, misalnya konsisten beberes meja makan tiap habis makan, itu latihan dewasa yang nyata. Ciri kedua nih, takut sama kata komitmen. Komitmen itu bikin deg-degan buat kamu, entah soal bikin komitmen buat nabung, komitmen buat olahraga, atau komitmen bikin rumah rapi. Karena berbenah itu ngajarin kamu satu hal penting, komitmen nggak harus gede dulu. Komitmen itu bisa dimulai dari 5 menit aja. 5 menit lipat baju setiap hari. Karena dari situ lama-lama kamu belajar kalau konsistensi kecil itu lebih berharga daripada niat gede tapi nggak pernah jalan. Lalu ciri ketiga dari Peter Pan Syndrome adalah lari ke hal instan. Jadi kamu tuh cepet banget cari pelarian instan, misalnya scrolling Shopee atau jajan makanan gak sehat atau maraton Netflix. Ya sama kayak nyelipin barang ke gudang supaya gak kelihatan ya. Padahal cuma mindahin masalah, gak nyelesain masalah. Nah skill berbenah itu ngajarin kamu apa? Ngadepin barang itu sama dengan ngadepin diri. Daripada ditimbun, mending hadapin satu persatu si barangnya. Karena emang sih nggak nyaman ya, bakalan nggak nyaman di awal tapi di akhirnya kamu akan ngerasa lega. Yang keempat, haus pengakuan. Jadi kalau kamu masih suka bete kalau beres-beres kok nggak ada yang muji ya. Padahal nilai berbenah itu bukan di tepukan tangan orang lain tapi dirasa ringan setelahnya. Ada riset yang namanya riset self-determination theory, ini dari Deci and Ryan. Mereka bilang gini, orang sehat secara psikologis itu digerakkan oleh motivasi internal dari dalam. Nah skill berbenah ini ngelatih kamu buat puas sama hasil sendiri. Ngelihat lantai bersih, senang. Ngelihat kulkas rapih, lega. Itu udah jadi validasi terbaik, nggak butuh lagi validasi dari luar. Yang kelima, cirinya nih, susah ngadepin konflik. Buat kamu, konflik itu kayak pengen kabur dari konflik. Sama kayak ngelihat tumpukan kardus yang numpuk di pojok rumah, kamu pura-pura nggak lihat, padahal ya sebenarnya kelihatan juga ya. Dan itu juga malah bikin rumah kamu makin sempit. Skill berbenah itu ngajarin kamu ngadepin konflik kecil setiap hari. Barang-barang yang bikin drama, direview, diputusin nih mesti diapain nih, mesti disimpan, mesti dibuang, atau kasih ke orang lain. Latihan kecil ini bikin mental kamu lebih berani ngadepin masalah hidup juga. Yang keenam, dunia harus ngikutin kamu. Jadi kalau kamu masih sering ngerasa, kenapa sih orang lain gak ngerti aku? Itu sama aja kamu berharap anggota keluarga otomatis tahu di mana tempat sendok, di mana posisi sapu, padahal yang naruh bukan mereka. Dan
Kuncinya sebetulnya bukan nunggu mereka paham, tapi bikin sistem yang jelas. Labelin wadahnya, bikin raknya, kasih aturannya. Skill berbenah itu latihan kompromi, bukan dunia yang harus nurut sama kamu. Tapi kamu yang bikin dunia alias rumah dalam hal ini lebih gampang diikuti orang lain. Kenapa penting banget sih ngecek Peter Pan Syndrome ini ke diri sendiri? Ada sebuah penelitian di Journal of Adult Development. Ini nunjukin kalau masa dewasa itu prosesnya panjang, bukan titik finish. Jadi kalau kamu masih ngerasa ada sisi bocil, itu bukan aib kok. Itu sinyal kamu buat latihan. Dan berbenah itu bisa jadi salah satu alat yang paling sederhana untuk melatih otot kedewasaan kamu. Tenang, ada langkah kecil buat kamu mulai beresin si Peter Pan Syndrome ini. Satu, jujur sama diri sendiri. Kebiasaan nyalahin orang lain itu bikin kamu stuck. Ada riset Journal of Personality and Social Psychology yang ngenalin konsep locus of control. Orang dengan external locus atau nyalahin orang atau keadaan itu cenderung lebih gampang stres. Sedangkan yang punya internal locus atau ngakuin peran diri sendiri itu lebih tangguh menghadapi tantangan. Nah, berbenah ini bisa jadi latihan kecil untuk menggeser locus of control kamu. Contoh, daripada bilang rumah berantakan gara-gara anak, coba mulai tanya, apa sistem yang bisa aku bikin biar mainan anak tuh lebih gampang diberesin. Nah, di titik ini kamu udah berhenti nyalahin dan mulai ambil peran. Yang kedua, latih disiplin kecil. Nih, menurut buku Atomic Habits dari James Clear, perubahan besar itu lahir dari small wins, dari kemenangan-kemenangan kecil. Bahkan ada riset dari British Journal of Health Psychology yang nunjukin kalau butuh rata-rata 66 hari untuk membentuk kebiasaan otomatis. Tapi kuncinya memang ada di pengulangan kecil yang konsisten. Nah, berbenah itu ngajarin hal ini dengan sangat nyata. Lipat satu baju, cuci satu piring, atau beresin satu meja. Kecil banget, tapi bikin otak kamu tuh dapat sinyal progresnya. Yang bikin tentu aja kamu jadi lebih semangat melanjutin. Ya semacam dopamin hit ya. Tapi ini sehat karena setiap kali kita nyelesain hal kecil kita ngerasa ada small win. Yang ketiga, kurangi pelarian instan. Pelarian instan kayak yang scrolling Shopee, ya ngemil nggak sehat atau maraton nonton drakor itu mirip konsep delay of gratification. Jadi anak-anak yang bisa, ini penjelasannya kurang lebih kayak gini. Ada anak-anak yang bisa nahan godaan marshmallow, punya hasil hidup jangka panjang lebih baik. Karirnya konon lebih stabil, kesehatan mentalnya lebih kuat. Nah sebagai emak nih, kamu bisa belajar hal yang sama lewat berbenah. Jadi sebelum klik check out di Shopee atau di marketplace yang lain, coba kamu buka kulkas dan rapihin. Jadi selain bikin kamu lupa belanja impulsif, ini bikin kamu juga lebih lebih membumi. Nah, karena gini, orang yang ngejar kesenangan instan itu cenderung lebih gampang untuk cemas. Sedangkan yang milih tindakan produktif sederhana justru lebih puas dalam hidupnya. Yang keempat, biasakan ngobrol dewasa. Ngobrol dewasa itu bukan jadi sok galak atau tapi ini soal komunikasi yang jelas. Nah, jadi kalau pasangan yang terbiasa ngomong jelas tanpa sindiran itu punya tingkat perceraian yang lebih rendah. Ini berdasarkan jurnal ya. Dan berbenah itu bisa jadi bahasa tumbuhnya komunikasi. Contoh, daripada ngomel, kenapa sih sendok selalu hilang? Kamu bakalan lebih sehat kalau bilang begini, aku bikin rak sendok di sini ya anak-anak atau ayah atau sayang misalnya gitu ke pasangan. Jadi bukan sekedar marah tapi kasih sistem yang jelas. Intinya langkah-langkah kecil ini bukan cuma bikin rumah kamu rapi tapi juga melatih otot kedewasaan kamu. Kamu belajar jujur bahwa ini belajar tanggung jawab nih. Kamu belajar disiplin kecil itu artinya kamu lagi bangun komitmen. Kamu lagi ngurangin pelarian instan itu artinya kamu lagi melatih kontrol diri. Kamu lagi ngobrol dewasa itu artinya kamu lagi ngebangun komunikasi yang sehat.
Dan semua itu terbukti lewat riset, kalau konsisten dilakukan, hasilnya kamu bisa ngebentuk diri jadi lebih dewasa tanpa harus nunggu ada momen besar dulu. Jadi kesimpulannya, Peter Pan Syndrome itu bukan sekadar teori psikologi, tapi kamu bisa lihat dalam hal sehari-hari lewat cara kamu beresin rumah atau cara kamu nggak beresin rumah. Semakin kamu latih skill berbenah, semakin kamu dilatih buat ambil tanggung jawab untuk komitmen dan juga untuk hadapi konflik dan belajar kompromi. Karena jadi dewasa itu emang mirip banget sama beberes rumah. Bukan hasil instan, tapi latihan kecil yang konsisten. So, kalau kamu masih butuh pegangan buat mulai berbenah rumah, kamu masih boleh tanya-tanya di kolom komentar. Aku Rika Subana.